Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Tetap semangat. Mari kita memperhatikan pelajaran berikut ini. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kita hari ini, pada pelajaran PPKN. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pelajaran kita yang lalu di kelas 7 dipelajari tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain bahwa memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental karena menjadi pernyataan yang sah sebagai dasar bagi bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini secara khusus akan dibahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Tujuan pelajaran yang mau dicapai adalah memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah merupakan sumber motivasi dan inspirasi, merupakan juga tekad, semangat, dan cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Adapun makna setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah terdapat dalam keempat alinea. Pada alinea pertama, maknanya ialah pengakuan tentang hak kodrat manusia atau hak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada manusia. Yang kedua ialah bahwa bangsa Indonesia selalu berjuang melawan setiap bentuk perjanjian dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa yang terjajah. Makna yang kedua pada alinea yang kedua ialah bahwa Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, artinya bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dan pada alinea ketiga maknanya merupakan pernyataan bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga bahwa pada alinea ketiga ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius atau nilai-nilai yang bersifat keagamaan. Pada alinea yang keempat, maknanya adalah sebagai pernyataan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki martabat dan harga diri yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain, dan juga memuat akan asas pokok pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Lalu kemudian isi pokok alinea keempat ini ada 4 prinsip pokok yang terdapat di dalam berupa pokok kenegaraan. Yang pertama tentang prinsip tujuan negara. Yang kedua, prinsip ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, prinsip bentuk dan norma negara. Dan yang keempat adalah prinsip dasar negara. Selain dari alinea-alinea tadi, kita juga melihat bahwa pada Undang-Undang Dasar, terutama pembukaannya, ada
pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah pokok pikiran yang mana menunjukkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran yang kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila. Dan pokok pikiran yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, merupakan penjabaran dari sila yang keempat pada Pancasila, bahwa negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Dan pokok pikiran yang keempat adalah bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bermakna bahwa negara termasuk rakyat Indonesia mengakui, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan itu juga merupakan penjabaran dari sila yang ke-1 dan sila yang kedua. Anak-anakku sekalian, setelah kita mendalami pelajaran tersebut, maka mari kita lebih mendalami dengan kita dibantu tugas-tugas di rumah. Yang pertama, tuliskan 3 contoh penilaian para pendiri bangsa yang tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, tuliskan 2 contoh tujuan negara secara khusus dan tujuan negara secara umum. Dan yang ketiga, tuliskan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian tugas-tugas yang dikerjakan di rumah. Selamat belajar, salam sehat untuk kita semua, dan shalom.